Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan source code terkait tugas project untuk sistem bangun datar menggunakan software NetBeans, di mana kita disuruh membuat untuk sistem perhitungan bangun ruang, perhitungan keliling dan luas dari beberapa bangun ruang yang sudah ditentukan dengan metode abstract class dan interface. Kemudian juga nanti ada menggunakan buffer feeder dan exception handling tools. Exception handling tools. Terus langkah yang pertama adalah membuat package baru di folder src dengan klik kanan new java package. Saya buat folder baru ini, package barunya dengan nama bangun ruang, kemudian finish. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian saya buat kelas baru, java class, dimana pada soal diminta kita untuk membuat kelas luas yang sifatnya adalah interface atau kelas interface. Kemudian kita buat kelas luas, kemudian finish. Setelah itu muncul tampilan awal adalah public class, masih public class ya. Tampilan awal seperti ini, deklarasi kelasnya langsung public dia. Kemudian karena kita diminta untuk membuat interface, maka bisa kita ganti dengan interface luas, dimana kelas interface luas ini nantinya akan ada metode hitung luas. Kita buat langsung metodenya hitung luas seperti ini, metodenya dengan tipe datanya double. Nah, nanti interface ini akan mendefinisikan metode dari hitung luas ini yang harus diimplementasikan ke setiap bangun ruang yang akan memakainya gitu. Nah, jadi karena ini interface, metode ini nggak punya isinya, hanya dideklarasi saja. Seperti itu. Metodenya saya namakan metode hitung luas dengan tipe data double. Kemudian dijelaskan juga bahwa kita harus membuat kelas abstrak dengan nama bangun ruang dengan metode hitung volume dan tampil hasil. Nanti kelas abstrak ini, kelas bangun ruang maksudnya, mempunyai turunannya, yaitu kelas anakannya ada 4, yaitu ada bola, kubus, balok, dan tabung. Kita buat yang kedua adalah kelas baru bangun ruang. Ya, bangun ruang juga sudah dideklarasikan kelasnya. Awalnya adalah seperti ini. Karena kita mau membuat kelas abstrak, maka kita bisa tambahkan abstrak class di sini. Jadi public abstract class. Dimana bahwa notasi abstrak ini menunjukkan bahwa kelas ini bersifat abstrak, berfungsi sebagai kerangka untuk bangun ruang lainnya. Nah, di kelas abstrak kelas bangun ruang ini adanya diminta untuk membuat metode berupa hitung volume dan tampil hasil. Untuk metode pada kelas abstrak bisa dibuat dengan tipe seperti ini. Format penulisannya access modifier, kemudian abstrak, dan tipe data dari metode yang akan dibuat. Di sini saya membuat metode abstraknya. Yang pertama itu access modifier menggunakan public karena supaya bisa diakses oleh kelas lain. Kemudian abstrak karena metode ini berada di kelas abstrak. Kemudian tipe datanya double karena untuk perhitungan volume ini memungkinkan angka-angka dengan desimal juga ya. Kemudian untuk yang kedua adalah metode tampil hasil. Metode tampil hasil ini saya buat access modifier public juga supaya bisa diakses ke kelas lain. Abstrak
karena dia masih berada di kelas abstrak, yaitu kelasnya bangun ruang. Kemudian void, kenapa void? Karena ini hanya akan menampilkan hasil perhitungan saja tanpa harus menyimpan data. Sedangkan untuk yang hitung volume ini nanti akan menyimpan data atau menghitung dari input yang dimasukkan oleh penggunanya. Kemudian selanjutnya adalah membuat kelas turunannya. Kelas turunannya ini dibuat di package bangun ruang tetap. Kita new Java class, kemudian saya buat pertama kali adalah kelas bola. Kelas bola sudah saya buat, ya. Public kelas bola ini merupakan turunan dari bangun ruang, maka kita perlu adanya anotasi extends untuk menunjukkan bahwa kelas bola ini merupakan turunan atau menjadi subclass dari kelas bangun ruang. Kemudian implements luas, di mana nantinya akan mengimplementasikan metode yang ada di luas ke dalam kelas bola ini. Jadi nantinya kelas bola ini menggunakan metode yang ada di luas juga, seperti itu. Dimana di sini perhitungan luas, ya. Oke, baik. Yang pertama adalah deklarasi atribut. Disebutkan di soal bahwa kelas bola ini mempunyai atribut jari-jari dengan metode hitung luas, hitung volume, dan tampil hasil. Kita deklarasi atributnya seperti ini. Maaf. Saya menggunakan private final double jari-jari. Atributnya jari-jari, akses modifier saya gunakan private, kemudian final double, setelah itu private double jari-jari ini nantinya akan mendeklarasikan atribut dari jari-jari yang tipenya itu double atau angka-angka. Nah, kemudian kita buat konstruktor. Konstruktor di sini saya buat seperti ini. Ini adalah konstruktor public bola, double jari-jari, this dot jari-jari, panggil variabelnya. Kemudian kita override, kita membuat metode dengan override, dengan notasi add override ini untuk menghitung luas, menghitung volume, serta untuk menampilkan hasil. Untuk metode dihitung luas ini kita memanggil metode yang sudah kita buat di kelas luas. Kita panggil lagi. Jadi kita menggunakan akses modifier public double, hitung luas. Return, kita taruh rumusnya di sini. 4 kali mat v. Mat v ini ada ketentuan di Java. Untuk v-nya nilai v dari bola atau lingkaran atau bangun ruang bola. Terus kemudian ada matpow, jari-jari. Ini juga sudah ketentuannya, dimana rumus dari pada luas bola itu kan adalah 4 kali V 4 kali V kali jari-jari kali jari-jari. Namun saya menuliskannya ada seperti ini, 2 kali jari-jari. Kemudian untuk metode hitung volume
kita sama menggunakan access modifier public, tipe datanya double, hitung volume. Ini adalah metode-metode yang ada di kelas abstract class. Ya, ada di kelas abstract class. Itu bangun ruang. Kemudian dibuat rumusnya 4/3 kalimat V, kalimat PO, jari-jari 3. Atau rumusnya itu 4/3 dikali V dikali jari-jari pangkat 3. Kemudian kita buat metode untuk menampilkan hasil dengan menggunakan public void tampil hasil. Kemudian sistem out println ini kita format sesuai keinginan masing-masing. Saya membuatnya seperti ini. Luas permukaan kita panggil hitung luas agar nantinya dapat menampilkan hasil dari luas tersebut yang sudah dihitung pada metode yang hitung luas. Kemudian untuk volume juga sama, saya buat seperti ini. Panggil variabelnya hitung volume. Kemudian nanti hasilnya akan menunjukkan simbol seperti ini. Lalu kita buat kelas selanjutnya adalah kubus. Kubus sama formatnya. Kalian bisa refactor saja, kemudian diganti untuk rumusnya masing-masing. Saya membuat di sini juga deklarasi kelasnya public class kubus. Public class kubus extends bangun ruang, implement luas karena akan mengimplementasikan metode yang ada di kelas luas interface tadi. Kemudian ini ada atributnya rusuk. Menggunakan private final double sama. Kemudian ini konstruktornya. Public kubus double rusuk, bisa rusuk sama dengan rusuk. Kemudian membuat metode hitung luas, metode hitung volume, dan metode tampil hasil. Di sini untuk hitung luas saya menggunakan rumus 6 kali rusuk kali rusuk. Kemudian untuk yang volume rusuk kali rusuk kali rusuk. Kemudian untuk tampil hasil saya buat formatnya seperti ini. Kita menggunakan void karena hanya menampilkan hasil saja tanpa menghitung. Kemudian untuk kelas turunan selanjutnya balok sama. Saya membuat deklarasi kelasnya ini public atributnya, access modifiernya public class balok extends bangun ruang, implement luas. Extends berarti masih bukan kelas turunan dari bangun ruang. Kemudian implements adalah nantinya akan mengimplementasikan metode yang ada di kelas luas interface tersebut. Kemudian deklarasi atribut, di mana di soal ini untuk balok hanya diminta atribut lebar dan panjang saja. Makanya oleh karena itu saya buat lebar dan panjang saja. Kemudian buat konstruktornya. Konstruktor bisa dibuat dengan klik kanan, insert code, konstruktor, kemudian centang 2 kali, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Kemudian buat metode untuk hitung luas, hitung volume, dan tampil hasil. Hitung luas sendiri masih pakai override seperti sebelum-sebelumnya, seperti kelas turunan sebelumnya sama. Untuk rumusnya adalah 2 kali panjang kali lebar, kemudian untuk volume panjang kali lebar. Tampil hasil saya buat formatnya seperti ini, sama seperti sebelumnya. Kemudian untuk kelas tabung sama, public kelas tabung ini masih turunan dari kelas bangun ruang dan akan mengimplementasikan metode daripada kelas luas interface. Terus kita deklarasi atribut tabung itu ada jari-jari dan tinggi. Kemudian buat konstruktornya public tabung double jari-jari double tinggi, atau bisa juga ininya hanya jari-jari
dan tinggi ya. Oh, tidak bisa ternyata. Benar, berarti harus memakai tipe datanya. Atau bisa klik kanan seperti tadi, insert code konstruktor. Nanti akan menghasilkan konstruktor yang seperti ini. Baik, untuk override ini adalah metodenya untuk hitung luas, hitung kolom, dan tampil hasil. Public double hitung luas, return mat pi kali jari-jari. Ini rumusnya 2 kali mat pi untuk hitung luas. Pada tabung itu adalah 2 kali v kali jari-jari kali jari-jari ditambah tinggi. Kemudian untuk volume, v dikali jari-jari kali jari-jari kali tinggi. Override ini adalah metode menampilkan hasil ya, menggunakan sistem outprintln seperti biasa. Kemudian formatnya saya buat seperti ini. Kemudian setelah semuanya selesai, membuat kelas turunan sudah, kelas interface-nya sudah, dan kelas induknya bersifat abstrak kelas sudah. Kemudian kita buat main kelasnya untuk menjalankan program tersebut dengan klik kanan, new Java class. Saya buatnya adalah bangun ruang beraksi sesuai pada ketentuan di soal. Ya, bangun ruang beraksi. Saya akan menjelaskan step by step, di mana di sini saya menggunakan program untuk mengimport Java, yaitu import java.io bintang, karena nantinya akan menggunakan buffer reader dan input stream reader. Bisa satu-satu manual kita masukkan, tetapi saya memilih untuk menggunakan import yang ini karena lebih singkat atau lebih simpel. Kemudian deklarasi kelas bangun ruang beraksi, kita pakai PSVM. Dan untuk sebagai main method utama untuk mengeksekusi program saat pertama kali program akan berjalan. Kemudian kita gunakan kata kunci atau anotasi throws IO exception, karena kita akan menggunakan buffer reader untuk inputnya. Kemudian kita tulis inisialisasi buffer readernya untuk membuat objek buffer reader, sehingga nanti akan membaca input dari usernya dengan cara buffer reader br new buffer reader new input stream reader system.in. Kemudian saya membuat outputnya nanti adalah looping, di mana saya menggunakan while dan true agar terus berjalan, sehingga nantinya ada opsi untuk keluar dari sistem. Dan untuk menampilkan outputnya, saya buat formatnya seperti ini. Sistem outprintln, aplikasi hitung bangun ruang. Ini bisa dimodifikasi sesuka hati atau sesuai ketentuan yang ada. Saya pilih formatnya seperti ini. Kemudian ada beberapa pilihan untuk bangun ruang. Ada bola, kubus, balok, tabung, seperti yang sudah kita buat tadi di kelas turunan. Kemudian untuk membaca input pilihan dari pengguna, nah, di sini ada opsi pilihan, maka dilakukanlah penulisan seperti ini, integer pilih, karena di sini yang dipilih akan nantinya angka saja, maka saya menggunakan tipe data integer untuk pilihannya. Kemudian try, pilih integer parse.in br.readline. Ini nanti digunakan untuk mengkonversi string sehingga nantinya menjadi integer.
Kemudian catch, try catch. Saya buat metode try catch, kemudian catch-nya ini nanti akan menangkap ketika inputnya itu bukan angka. Nah, ini untuk menampilkan exception ya. Number format exception. System out println. Saya ketik di sini input harus berupa angka karena nanti inputnya ini yang dimasukkan di program itu harus angka. Jikalau pengguna tidak memasukkan inputnya sesuai ketentuan, maka nanti akan muncul kesalahan tampilan atau pesan tampilan seperti ini. Input harus berupa angka. Jadi fungsi daripada number format exception ini adalah untuk menampilkan pesan error ketika pengguna tidak menginput sesuai ketentuan atau ketika pengguna tidak menginput data sesuai formatnya, yaitu format angka yang harus di input. Kemudian switch case ini untuk menangani pilihan. Case 1, try, system out print, masukkan nilai jari-jari bola. Tampilannya nanti akan seperti ini. Ketika kita ingin memasukkan jari-jari bola, ada perintah. Kemudian double jari-jari, double parse, double pr.readline. Nantinya ini akan memanggil nilai yang dimasukkan pengguna. Jadi ketika pengguna memasukkan input berupa angka, akan dibantu oleh kode ini, double jari-jari, double parse, double pr.readline. Kemudian kita buat objek bola 1, new bola dengan parameter jari-jari. Kemudian bola 1 dipanggil, tampil hasil. Ketika input jari-jari yang dimasukkan oleh pengguna itu bukan berupa angka, maka nanti akan muncul tampilan kesalahan seperti ini. Input yang Anda masukkan salah, input harus berupa angka. Muncul pesan singkat, makanya saya menggunakan catch number format exception seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ini untuk case 2 juga sama. Seperti case 1, ini saya hanya mengganti objeknya saja. Yang pertama itu objeknya bola, kedua objeknya ini kubus, yang ketiga adalah balok, kemudian yang keempat adalah tabung, dan yang kelima ini adalah untuk closing atau keluar dari program. Ketika nantinya pengguna memilih nomor 5, maka nanti loop akan berhenti dan kemudian program akan stop atau keluar. Kemudian untuk code default ini system out println pilihan tidak tersedia, silahkan coba lagi. Ini berfungsi untuk menampilkan pesan ketika pengguna melakukan kesalahan input atau input data yang tidak valid. Seperti itu. Kita bisa running. Tampilannya akan seperti ini. Saya akan pilih bangun ruang yang pertama. Nilai jari-jari bola saya masukkan 10. Maka akan muncul hasilnya. Luas permukaannya adalah 1256, volumenya 4188. Dia akan mengulang terus sehingga nantinya pengguna bisa tidak usah keluar masuk program, jadi langsung sekaligus menghitung bangun ruang yang diinginkan. Seperti itu. Kemudian misalkan saya pilih bangun ruangnya tidak ada di pilihan, saya pilih nomor 9.
Nah, maka akan muncul pesan pilihan tidak tersedia, silahkan coba lagi. Ini adalah pesan dari IO exception yang tadi, sehingga pengguna tahu bahwa input yang dimasukkan itu tidak ada atau salah atau tidak valid. Kemudian coba kita buat yang nomor 3. Masukkan nilai panjang balok, saya taruh 8. Terus di sini lebarnya adalah saya ketik P. Nah, nanti akan muncul pesan kesalahan seperti ini. Input yang Anda masukkan salah, input harus berupa angka. Seperti itu. Dan kemudian seterusnya. Untuk itu coba sebagai contoh, coba saya keluar dari sistem, saya pencet 5. Nah, program akan berhenti mengelup, program akan berhenti looping, dan ada pesan terima kasih telah menggunakan program ini. Ini bisa di adjust sesuai keinginan masing-masing, seperti itu. Demikianlah penjelasan yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.